Communication adalah penghubung untuk melakukan suatu proses komunikasi antara organisasi atau perusahaan terhadap publiknya. PR sama halnya dengan stakeholder, yaitu kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan, dan di mana keberadaannya sangat mempengaruhi keberhasilan terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, sejarah PR di dalam dunia, sama halnya dengan usia peradaban manusia. Pada awalnya itu, komunikasi hanya dilakukan secara lisan. Nah, seiring berkembangnya, maka muncullah komunikasi secara tulisan melalui simbol, angka, huruf, dan kitab-kitab suci. Dalam masa ini seringkali terjadi kejadian-kejadian. Salah satunya itu Perang Dunia Kedua. Nah, di mana Perang Dunia Kedua ini PR muncul dan lebih meluas lagi. Dan sejarah PR di dalam dunia, PR di Indonesia. PR seringkali dihubungkan dengan humas. Bisa dibilang perkembangan PR di Indonesia cukup baru. Pertama kali itu PR ditetapkan pada tahun 1950. Disitulah fungsi PR pertama kali ditetapkan. Dan pada tahun 1954, PR ditetapkan di dalam lembaga, dalam jajaran kepolisian. Dan pada tahun 1970-an, disitulah peran PR mulai secara resmi ditetapkan di dalam lembaga pemerintah, instansi pemerintah, dan perusahaan-perusahaan. PR itu pertama kali ditetapkan atau didirikan dalam Pertamina. Nah, pada masa ini ada 4 periode. Periode pertama itu pada tahun 1967 sampai 1971. 1962. Pembentukan humas di Indonesia ini secara resmi terbentuk melalui Presidium Kabinet Juanda. Nah, periode kedua itu pada tahun 1967 sampai 1971 terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan. Dan pada periode ketiga itu pada tahun 1972 sampai 1993 muncullah PR kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Dan yang terakhir itu pada periode keempat itu tahun 1995 sampai sekarang. Sekarang perkembangan PR di kalangan swasta sebagai profesional khusus. Nah, yang ketiga itu yaitu perbedaan PR, marketing, advertising, dan sales. PR itu lebih mengarah kepada citra perusahaan tentang informasi perusahaan apa aja itu citranya, baik itu pengalaman, bagaimana itu citranya. Nah, yang kedua itu marketing. Dia lebih mengarah kepada penyampaian informasi tentang perusahaan yang dilakukan secara persuasif. Nah, cepat di sini itu membujuk. Yang terakhir itu sales, yaitulah penjualan, di mana mereka akan menjual suatu produk dari perusahaan. Dan yang keempat itu peran PR ada 4, yaitu sebagai ahli manajemen, sebagai penasehat ahli manajemen, fasilitator komunikasi, fasilitator pemecahan masalah, dan yang terakhir itu teknisi komunikasi. Fungsi PR itu ada 5, yaitu menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua itu membina hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. Yang ketiga itu mengidentifikasi segala sesuatu yang berhubungan dengan opini. Yang keempat itu melayani kebutuhan publiknya dan memberikan sumbang dana.
Yang kelima itu menciptakan komunikasi timbal balik dan dua arah. Apa saja yang harus dimiliki PR untuk diri sendiri itu? Yang pertama itu harus berjiwa toleran. Yang kedua itu bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Yang ketiga itu bisa mengorganisir segala sesuatu. Yang kelima itu harus memiliki sikap toleran. Harus memiliki sikap toleran udah. Yang kelima itu harus mempunyai kreativitas atau ide. Sekian jawaban tes 1 dari tes 1 humas saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.